Halo Sobat Cyclist, di video ini gue bakalan ngebahas soal ini dia, Strummer pompa elektrik 120 PSI. 120 PSI aja nggak terlalu penting karena sepeda gue MTB ya, nggak mungkin sampai 120. Biasanya 40 juga udah kencengan. Tapi untuk kalian yang biasa pakai road bike, pakai PC atau komuter, biasanya sampai 40 atau 35 lah ya, 35, 37, 40 ya itu bisa. Nah, di sini pompa ini, Strummer ini bisa untuk pentil yang Presta yang bentukannya seperti ini ya. Dan yang satu lagi untuk yang EV yang biasa. Kalau orang bilang itu pentil motor, ban motor dan pentil ban sepeda. Pentil ya, bukan pentil, pentil nih. Ini salah satu yang Presta. Nah, ini yang Presta ya. Gue mundurin dikit deh. Nah, ini yang Presta. Yang Presta itu kalian di sini ada manual booknya juga ya. Pasti di dalam pembelian pasti ada manual book. Di dalam pembelian itu kalian dapat pouch. Gue kasih tahu dulu. Dapat adapter pentil untuk bola ya, bola. Sama ini gue nggak tahu ini fungsinya buat apa. Ada yang tahu gak ini fungsinya buat apa? Nih, gue nggak tahu itu fungsinya buat apa. Sumpah masih bingung gue. Karena kayaknya itu buat balon ya, balon. Di petunjuk penggunaan pompa elektrik ini jelas sekali ya kalian. Di sini tutorialnya sangat jelas, tutorial lagi. Tulisannya sangat jelas. Di sini ada ventilasinya ya. Kalian lihat di bawah. Ventilasi. Nah, jadi nanti kalian pegangnya tuh seperti ini. Jangan ditutup, ini jangan ditutup. Terus kalian juga dikasih Type C ya. Dikasih kabel Type C. Ya kalau kabel Type C mah ya pakai kabel Type C apa aja bebas. Di sini udah bisa kabel Type C. Lumayan. Udah mantep kalau menurut gua pakai kabel Type C. Di sini tertulis baterai 500 mAh. 500 mAh. Tapi kalau di boxnya dia tulisannya total 1000 mAh. Jadi 100 lagi. 500 mAh itu dikali 2. Estimasi waktu pengisian dayanya ada di 25 menit. 25 menit lumayan ya kalau dibilang. Daya maksimumnya tuh ada di 55 watt. Dan berat produknya itu ada di 150 gram. Jujur untuk pompa kecil gini ya cukup. Tapi untuk teman-teman disarankan jangan ngisi dari nol. Karena namanya pompa elektrik, dia dari gear mesinnya itu bisa panas ya. Kalau dari nol disarankan itu untuk up. Jadi untuk emergensi aja. Kalau misalkan kalian lagi main sepedahan jebret, habis tuh kosong bener karena bocor kan. Biasanya kalau dulu itu kita bawa pompa mini yang tangan kan lama tuh, boleh pakai itu bisa, atau pakai ini. Tapi kalau untuk emergensi lebih baik kalau menurut gua sesekali boleh. Pertama isi dulu kalau misalkan kalian punya yang tangan, atau enggak teman kalian punya yang tangan kayak teman gua punya yang tangan. Nah, gue beli yang ini. Jadi nanti udah pakai tangan, capek nih. Capek bang pakai tangan. Lanjut pakai ini. Atau enggak dari awal pakai ini nggak apa-apa, tapi buat emergensi aja. Jangan untuk dari awal sering-sering ya, karena namanya mesin. Walaupun dia bagus, harga emang kagak bohong kan di mana-mana gitu. Harga nggak bohong, yang bohong biasanya yang jualan. Nah, untuk infonya, jadi di sini kan dia bisa pakai Presta dan Skater. Ya itu yang gue bilang tadi, pakai pentil Presta sama pentil yang kayak motor, pentil standar. Caranya itu kalian cukup ubah di ujungnya ini, yang di setting tuh ujungnya doang ya. Ini gue copotin, gue kasih lihat caranya ngubah dari settingan Presta. Karena biasanya kalau sepeda-sepeda sekarang tuh pakainya Presta, makanya dia settingannya dari awal itu udah Presta. Nah ini gue kasih lihat. Ini depan bagian atasnya bisa dibuka. Di bagian dalamnya itu, oh iya ini gue udah ini ya, buat yang AV Skater. Kalau ini yang biasa, di sini ada yang karet. Nah ini ada pin kecil. Nah ini ada pin kecil. Ini yang bedain ya.
jangan lupa di setting tuh di sininya nih. Ntar gua kasih lihat detailnya ada di bawah nih ya. Nah, ini untuk detail di dalam alat yang dipasang di sini ya. Ntar dulu. Jadi kan kalian dapat seperti ini, kalian dapat ini. Nah, ini nggak terlalu penting karena buat di sepeda itu yang penting adalah ini aja, yang penting buat di sepeda. Jadi pertama ini kita pasang di bagian sini. Jangan lupa karetnya dipasang sebelah sini. Terus ini bisa apa namanya? Bisa kalian rakit sambil dipasang atau dipegang gini ya, karena lebih aman, lebih enak dipasang di sini. Nah, untuk pentil Presta seperti petunjuk, kalian lihat di situ, salah lagi. Nah, kalian lihat di situ ada tulisannya lubang kecil menghadap keluar dan di sini ada pilarnya yang runcingnya ke dalam. Jadi pilar yang ini arahnya ke dalam seperti ini. Ya, diarahnya ke dalam seperti ini. Ini untuk Presta dan ini untuk Avi. Ini kalau misalkan kalian lihat kuku gue pada panjang, biarin ya. Nah, ini buat Presta karena gue bakalan pakai Presta, jadi kita masukin ini seperti ini. Nah, seperti itu. Dia di dalam ya. Dan karetnya yang ini, karena kalian lihat di sini karetnya ada yang gede dan ada yang kecil. Nah, ini buat pentil biasa tuh seperti ini. Nah, ini buat si Avi. Kalian tinggal pasang seperti ini atau biar lebih gampang pasangnya di sini. Nah, ini kan ada lubangnya nih. Kita pasang yang kecil ke sini. Nah, seperti itu, guys. Nah, ya. Seperti itu. Mungkin kalau kalian lihat di YouTube orang cuma review aja, gue nggak pernah ngeliat orang ada yang ngejelasin ini sih. Nah, ini seperti ini ya. Pentilnya sudah disetting. Nah, ini untuk Presta ya. Settingan ini untuk Presta ya. Gue akan copot lagi. Kita akan bikin pakai mode yang standar. Oh, dia nyangkut. Ntar kita dorong pakai si itu. Nah, kalau untuk yang mode standar, pentil-pentil motor, yang ini bagian besarnya ketemu bagian besar, gitu tuh karetnya. Seperti itu, guys. Nah, karena yang ininya susah didorong pakai tangan, kita dorong pakai alat seadanya. Nah, karena kalau yang pentil Presta, yang biasa itu dia ada pin indikator yang harus ditekan untuk masukin dan ngeluarin angin. Jadi si ini harus ada di bagian sini. Jadi seperti ini, slap, seperti itu. Kelihatan nggak? Set. Aduh, karet emang ikut. Nah, yang lancipnya ini karena dia bakalan bagian ngedorong si kuning, di sini dia didorong sini. Masukin ke sini. Diputar. Seperti itu. Jadi seperti ini tampilannya. Ini untuk pentil biasa seperti motor, mobil, sepeda lama juga. Bahkan sepeda gua defaultnya masih yang kayak gini ya. Kadang kalau gua ganti, gua bakalan gantinya pakai ini. Sama nanti juga tubeless. Kalau diganti tubeless kan pakainya yang kayak gitu. Oke. Seperti itu ya. Cuma karena sekarang punya gua itu yang begini, jadi gua bakalan setting begini. Emang kalau dibilang bakalan ribet. Kalau misalkan kalian di jalan, pentilnya beda-beda, kalian harus setting lagi manual gitu ya. Agak repot sebenarnya mah. Kirain gua itu pertama bakalan ada 2 adapter. Nih, kirain gua bakalan ada 2 adapter. Ternyata dia lebih simpel. Dia bikin kita itu nggak usah bawa barang banyak, tapi bisa buat semuanya. Nah, dia di situ diubah-ubahnya di dalam. Oke, gua langsung ngebahas ininya aja. Si strummernya ini ya. Di sini ada sebelah kirinya ada tulisan strummer. Kalian bisa lihat di situ ada tulisan strummer. Ya, sebelah kanan ada strummer. Di sini agak pecah ya kalau kalian bisa lihat. Tadi dulu ISO-nya coba gue turunin. Nah, di sini ada agak retak. Gua nggak tahu, mungkin dia pas lagi ngencengin bablas
krek. Tapi kalau dibilang ini retak cat ya, gua nggak terlalu peduli karena kita udah nyoba sebelum di review buat ulasan produknya, yang penting aman. Ada pendingin juga ya, lubang udara pendingin. Sini ada Type C untuk kalian ngecas. Di sini ada tulisan Made in China, baterai 500 mAh 7,4 volt. Inputnya 5 volt 2,1 ampere. Nah, ini yang kalian pasang ke sini ya. Nah, kita langsung bahas aja. Gue bakalan nyalain. Itu nyala dia. 7 PSI ke 0. Nah, kita taikin 75 88 95 ya. 85. Oh, dia naiknya 55. Dia naiknya 55 tuh. Kelihatan. Jadi kalau misalkan ini lumayan presisi ya. Kadang ada yang loncatnya 1 PSI. Nah, gue coba tekan 3 detik. Dia langsung naik cepet 39 PSI. Ini walaupun ada tulisan barnya ya, gue nggak tahu cara setting biar ke barnya itu gimana. Wah, kepencet guys. Ini kalau kalian taruh, pencet, dia bakalan langsung ngisi sampai 32 PSI. Itu seperti itu ya, langsung dia. Dan kalau untuk matiin kalian bisa diemin, tapi jangan didiemin, kasihan. Nah, ini ada indikator baterainya ya. Nah, dia mati. Seperti itu. Ini harusnya dikletek, tapi udahlah biarin, timbang layar doang. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk barang ini gue suka banget sama barangnya. Coba ada warna merah, ada warna pink. Kalau ada warna pink lebih mantap lagi. Ini gue ngambil warna hijau karena kedepannya mungkin bakalan nambah yang hijau-hijau. Ini hijau apa Tosca sih? Di sini namanya produknya EMP. Oh, Electronic Mini Pump ya. 120. Ini Electronic Mini Pump EMP. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau untuk link pembeliannya nanti gue taruh di deskripsi seperti biasa. Menurut kalian gimana? Apakah pompa mini ini bermanfaat? Bukan bermanfaat ya, maksudnya butuh nggak kalian gitu? Karena kan kalian pasti ada yang udah bang nyantai, pompa di pinggir jalan juga enak gitu, cepet. Atau misalkan kalian yang biasa pakai CO2, itu lebih cepet lagi karena CO2 tinggal di penuh. Kalau ini misalkan hitungan menit, nah itu hitungan detik juga kelar. Di bawah 1 menit juga penuh biasanya ya. Cuman CO2 itu dingin. Jujur gue pengen nyoba CO2. Mungkin bulan depan atau kapan kita nggak tahu. Kita coba beli CO2. Gue bakalan beli 2 tabung sama 1 ininya aja ya, 1 adapternya aja. Nah, gue baca-baca itu kalau untuk sepeda-sepeda normal kayak kita itu 16 gram cukup. Kecuali kalian road bike atau enggak mobil-mobil ban-ban gede. Nah, itu dia pakainya yang 25 gram atau enggak 20 gram. Berat gasnya ya, CO2-nya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan coba. Dan mungkin juga gue lagi nungguin ini sih ban gue yang tubeless ya, karena ban luar gue udah botak juga. Bukan, kalau dibilang botak sih yang botak tengahnya doang, pinggirannya masih ada, cuman pada kepocel. Padahal baru 6 bulan 8 bulan ya, 6-8 lah, nggak sampai setahun itu ban. Gue mau ganti yang bisa tubeless, nggak terlalu murah. Gue nemu dan ya gue check out, dia lagi di perjalanan. Jadi nanti setelah video ini tayang, kemungkinan gue bakalan kasih lihat kalian cara masang ban ya. Cara masang ban. Jadi tutorial cara masang ban pakai ban dalam atau enggak misalkan pakai ban tubeless. Dari nyopot ban lama sampai masang ban, jadi gue akan kasih tutorialnya ke kalian. Oke. Jadi saksikan videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Ingatlah selalu bersepeda.